kali ini saya akan membahas soal nomor 14.21, di mana dalam soal diketahui data selari CaCO3 dalam air itu suhunya sebesar 298,2 Kelvin. Kemudian tekanan konstannya atau delta P-nya itu sebesar 46,2 kN per meter kuadrat. Kemudian untuk areanya itu sebesar 0,0439 meter kuadrat dengan konsentrasi selarinya 23,47 kg solid per meter kubik kilogramnya. Kemudian ditanyakan konstan alfa dan Rm. Kemudian di sini tuh disediakan data V volume kali 10⁻³ dengan satuan meter kubik dan waktunya dengan satuan sekon. Untuk pertanyaan ini disediakan kunci jawaban yang nantinya jawaban alfanya itu nilainya sebesar 1,106 kali 10⁻11 meter per kilogram dalam satuan SI, sedangkan yang Rm-nya sama dengan 6,40 kali 10⁻10 per meter di dalam satuan SI juga. Jadi ini nanti datanya ditulis dulu. Suhu sarinya tadi 298,2 Kelvin. Untuk tekanan konstannya 46,2 kN per meter persegi, itu sama dengan 46.200 Newton per meter kuadrat. Jadi dikonversikan dulu. Selanjutnya untuk luasan atau A itu sebesar 0,0439 meter persegi dan konsentrasi selarinya 23,47 kg solid per meter kubik. Nah, untuk mencari alfanya yang perlu kita ketahui pertama kali adalah nilai dari Kp-nya, kemudian mencari interceptnya, baru bisa mencari alfanya. Nah, untuk mencari nilai Kp-nya, kita harus mencari slope-nya dulu dengan cara membuat suatu garis linier hubungan antara volume dengan T per V. Jadi data ini kita cari T per V-nya dulu, ketemu ini. Setelah itu kita jadikan grafik hubungan antara volume dengan T per V. Ketemu nilai persamaan Y sama dengan 13 sekian. Nah, slope itu sama dengan gradien. Jadi kalau di persamaan ini kan membentuk persamaan Y sama dengan mx plus c. Nah, karena slope itu sama dengan gradien, maka slope sama dengan m, yaitu sama dengan 13,018 ini. Karena rumus dari slope itu sama dengan Kp per 2, maka untuk mencari nilai Kp itu sama dengan 2 kali slope. Jadi nanti di sini Kp itu sama dengan 2 dikali 13,018 dari ini, kemudian dikalikan 10⁻6. Hasilnya 26036.000 S per M pangkat 6. Selanjutnya kita mencari intercept. Nah, intercept itu jarak antara 0 ini di sumbu X dengan perpotongan antara garis linier ini dengan sumbu Y. Dan dikarenakan ini tuh tidak benar-benar berpotongan dengan sumbu Y, maka garis ini tuh ditarik lurus ke sini sampai menyentuh, sampai berpotongan dengan sumbu Y-nya. Dan kira-kira ini tuh berpotongan pada angka 28. Sini saya ambil angka 28,2. Kemudian dikalikan 10⁻3 dan ketemu hasilnya B-nya 28.200 meter pangkat 3. Selanjutnya untuk viscosity-nya, karena ini airnya suhunya 298,2 Kelvin, maka viskositas dari airnya itu sebesar 8,937 dikali 10⁻4 dengan satuan kilogram per meter sekon.
setelah diketahui data Kp, B, dan viskositas, kita bisa mencari alfanya dengan rumus ini. Rumus Kp sama dengan viskositas kali alfa dikalikan konsentrasi selari dibagi dengan luasan kuadrat dikalikan dengan tekanan konstan. Untuk mencari alfanya itu berarti nilai Kp dikalikan luasan kuadrat dikalikan tekanan konstan dibagi dengan viskositas dikali konsentrasi selari. Nah, ini data-datanya sudah ada semua, tinggal tinggal memasukkan. Dan hasilnya nanti alfanya 1,10520 kali 10 pangkat 11. Kita cocokkan dengan hasil yang ada di dalam kunci jawaban. Alfanya 1,106 kali 10 pangkat 11. Nah, ini mendekati ya. Jadi, sudah mendekati. Jadi, alfanya hasilnya 1,105. 20. Kemudian, untuk mencari Rm, itu kita menggunakan rumus ini. Dari mencari slope. Mu Rm per A kali tekanan konstan. Jadi, untuk mencari nilai Rm ini, caranya yaitu mengalihkan nilai intercept ini dikalikan luasan dikalikan tekanan konstan kemudian dibagi mu. Nah, karena datanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja, hasilnya 6,40 kali 10 pangkat 10 meter pangkat min 1. Nah, ternyata jawabannya sama. Jadi caranya seperti itu. Nah, untuk soalan nomor 14.22 ini tuh sama dengan problem yang 14.21 tadi. Jadi data-datanya tuh semuanya sama. Yang membedakan hanyalah data dari constant pressure filtration-nya itu sebesar 194,4 kN per meter kuadrat dan nilai dari volume dan waktunya. Yang ditanyakan juga sama, yaitu konstan alfa dan Rm. Yang nanti hasil dari alfanya adalah sebesar 1,61 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram dalam satuan SI. Jadi langsung aja ditulis yang diketahui tadi tekanan konstannya itu sebesar 194,4 kN per meter kuadrat, itu dikonversikan menjadi 19.400 Newton per meter persegi. Data suhu selarinya itu sama, yaitu sebesar 298,2 Kelvin. Luasannya juga sama, 0,0439 meter kuadrat. Dan konsentrasi selarinya juga sama, sebesar 23,47 kg solid per meter kubik. Yang ditanyakan alfa dan Rm. Sama halnya dengan problem 2.1.14.21 tadi. Untuk mencari nilai alfanya, kita harus mengetahui nilai Kp-nya. Nah, untuk mengetahui nilai Kp-nya, kita harus mencari nilai slope-nya. Untuk mencari nilai slope-nya, maka kita buat suatu grafik hubungan antara volume dengan T per V. Nah, tadi kan sudah disediakan data volume dan T-nya. Nah, kita cari nilai T per V-nya. Setelah ketemu, kita buat grafik seperti ini dan ketemu persamaan Y sama dengan sekian. Karena slope tadi sama dengan gradien, maka nilai slope-nya adalah 4,422.
Kemudian untuk nilai KP-nya, karena nilai slope sama dengan KP per 2, maka untuk mencari nilai KP sama dengan 2 kali slope. Nah, maka ini 2 dikali 4,422 dikalikan 10 pangkat 6, ketemu nilai KP-nya sebesar 8844.000 S per M pangkat 6. Selanjutnya untuk intercept yang disimbolkan dengan B, itu jika ditarik garis lagi linear seperti ini, maka akan menyentuh atau berpotongan pada angka 9,8. Jadi di sini interceptnya itu 9,8 dikalikan 10 pangkat 3. Hasilnya 9800 dengan satuan S per M titik. Untuk viskositasnya, karena ini tadi suhunya sama ya, 298,2 Kelvin, maka viskositasnya itu sebesar 8,937 kali 10 pangkat 4 kg per meter sekon. Untuk mencari alfa, rumusnya sama seperti yang di atas tadi, yaitu dengan menggunakan rumus yang Kp ini sama dengan viskositas kali alfa kali konsentrasi selari dibagi dengan A kuadrat atau luasan kuadrat dikalikan dengan tekanan konstannya. Jadi untuk mencari alfanya itu sama dengan nilai Kp dikalikan luasan kuadrat dikalikan nilai konstan dibagikan dengan viskositas dikali dengan konsentrasi selari. Datanya sudah ada semua, tinggal dimasukkan untuk mencari nilai alfanya. Dan dihasilkan nilai alfanya sebesar 1,6 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Kita cek dulu dengan jawaban yang sudah disediakan. Nah, alfanya 1,61 kali 10 pangkat 11 meter per kilogram. Jadi hasilnya sudah sama. Kemudian untuk Rm-nya ini dihasilkan dari rumus sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan rumus intercept. P sama dengan viskositas dikalikan Rm dibagi dengan luasan dikalikan dengan tekanan konstannya. Jadi untuk mencari Rm itu intercept dikalikan dengan area dikalikan dengan tekanan konstan dibagi dengan viskositasnya. Dan ketemu hasilnya sebesar 9 dikali 5 82 sekian atau sekitar 9,36 dikalikan 10 pangkat 10 dengan satuan meter pangkat min 1. Oke, kita masuk ke problem 1424. Nah, untuk problem ini sendiri itu berkaitan dengan prediksi waktu pencucian. Tadi kan kita udah mengerjakan di soal 1421 kan ya. Nah, jadi bubur yang digunakan pada soal 1421 itu harus disaring dalam mesin press plat dan rangka yang memiliki 30 rangka dan 0,873 meter persegi per frame. Nah, untuk tekanannya sendiri, tekanan yang digunakan itu adalah 46,2 kN per meter persegi. Akan digunakan untuk filtrasi tekanan konstan. Asumsikan properti K filter dan kain filter yang sama dan hitung waktu pemulihan filtrat 2,26 meter kubik. Pada akhirnya dengan menggunakan pencucian menyeluruh dan 0,283 meter kubik air cucian. Nah, hitung waktu pencucian dan total waktu siklus jika pengepresan membutuhkan waktu 30 menit. Jadi, gimana sih cara penyelesaiannya? Kan ini masih ada kaitannya ya sama problem 1421. Jadi ada beberapa data yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini.
untuk problem 1421 itu kan diketahui KP-nya itu kan senilai ini ya. Bisa kalian lihat. Terus nilai B-nya itu 28.200 S per meter kubik. Dan delta P-nya itu 46,2 kN per meter persegi, sama yang digunakan di soal ini. Untuk A-nya sendiri, luas yang digunakan di problem 1421 itu 0,0431 meter persegi. Oh ya, untuk yang delta P-nya itu jangan lupa dikonversi ya. Dikonversi ke dalam bentuk N per M persegi. Jadi kan dikalikan 10 pangkat 3 hasilnya 46.200. Kalau dari data soal yang 1424 itu kita dapatkan bahwa jumlah frame-nya itu 30 dengan luas per frame-nya itu 0,873 meter persegi. Untuk volume filtratnya sendiri itu 2,26 meter kubik. V-washing-nya itu 0,283 meter kubik dengan waktu pengepresan itu 30 menit. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah time of washing sama total filter circle kan ya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah mencari new area. New area itu didapatkan dari jumlah frame dikalikan dengan luasan frame. Luasan yang dimaksud ini luas per frame ya. Jadi, tadi kan kita ketahui bahwa jumlah frame-nya itu adalah 30. Terus luas frame-nya sendiri itu 0,873 meter persegi. Jadi, kita ketahui bahwa kalau udah dimasukin rumus ya, new area-nya itu adalah 26,19 meter persegi. Langkah 2-nya adalah mencari nilai KP. Nilai KP di sini adalah nilai KP yang baru. Nilai KP baru itu didapatkan dari KP di soal 14.2.1 dikalikan A itu yang di soal 14.2.1 juga, diperkan A new area dipangkatkan 2. Nah, KP-nya kan tadi yang untuk soal 14.2.1 kan yang ini. Ya, yang ini. Terus dikalikan dengan A dari soal sebelumnya 0,0439 dibagikan new areanya yang ini, terus dipangkatkan 2, didapatkan bahwa KP-nya itu sebesar 73,15 sekian. Langkah ketiga, kita harus mencari nilai B. Nilai B yang baru tentunya. Nah, nilai B yang baru itu didapatkan dari B dikalikan A per A new area. B-nya sendiri itu adalah B dari soal sebelumnya, yaitu 14.2.1. A-nya juga sama, menggunakan yang di soal 14.2.1 diperkan A new area. Nah, setelah dimasukkan angka-angka tadi ke dalam persamaan ini, didapatkan bahwa nilai B itu adalah 47,269 sekian S per meter kubik. Setelah mencari B, langkah keempat kita adalah mencari time of filtrasi. Jadi sesuai dengan yang ada di buku, bahwa untuk mencari T filtrasi itu sama dengan KP per 2 V kuadrat ditambah BV. Nah, untuk KP dan BV-nya sendiri itu yang digunakan adalah yang KP dan BV yang baru ya. Terus untuk V-nya itu kita menggunakan yang V filtrat. Yang ini saya tunjukkan. Nah, yang V
VF ini yang 2,26. Nah, setelah diinput angka-angka tadi ke dalam persamaan ini, didapatkan bahwa time of filtrasi itu sama dengan 293,646565 second. Langkah kelima, kita harus mencari washing time. Tapi sebelum itu, kita harus mencari dV per dt F. Nah, karena tadi kan kita menggunakan itu ya, frame ya. Kan jadi rumusnya itu menggunakan yang 1/4 dikalikan 1 per Kp VF ditambahkan dengan B. Nah, setelah angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, kita masukkan di persamaan ini. Dan kita ketahui bahwa dV per dtF itu adalah 0,001175945 meter kubik per second. Lanjut ke mencari T washing. T washing itu rumusnya adalah V wash dibagikan dengan dV per dtF. Nah, V washing kan tadi sudah diketahui ya, yang ini. Yang ini 0,283. Terus dibagi dengan nilai yang kita cari sebelumnya, yaitu dV per dtF 0,0011175945. Nah, kita masukkan ke persamaan ini dan didapatkan bahwa T washing-nya adalah 240,6575 sekian. Langkah 6-nya kita tinggal mencari total filter circle. Nah, caranya itu adalah menjumlahkan waktu filtrasi sama waktu pencucian dan waktu pengepresan. Nah, kan tadi kan untuk time of filtration-nya sendiri kan dia satuannya masih dalam bentuk second kan. Nah, ini harus dikonversi dulu ke bentuk menit. Jadi dibagi 60. Yang T washing-nya juga masih dalam bentuk second, harus dikonversi dulu ke menit. Jadi 240,65 dibagi 60. Terus ditambahkan sama waktu tadi untuk pengepresan. Jadi hasilnya adalah 38,9056,897. Langsung ke problem 1426. Nah, ini berkaitan dengan filtrasi dan pencucian tekanan konstan dalam filter daun. An experimental filter press, dia itu mempunyai luas sebesar 0,0414 meter persegi yang nantinya digunakan untuk menyaring BaCO3 dengan tekanan 267 kPa. Nah, dari filtrasi ini didapatkan persamaan T per V sama dengan 10,25 dikalikan 10 pangkat 6V ditambah 3,4 kali 10 pangkat 3. Jadi yang pertama itu, jika bubur dan kondisi yang sama digunakan pada pengepres daun yang memiliki luas 6,97 m. Nah, 6,97 m persegi ini nantinya akan menjadi anyu. Terus yang ditanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan filtrat sebanyak 1 meter kubik. Dan yang kedua, setelah filtrasi, kek harus dicuci dengan 0,1 meter kubik air. Hitung waktu pencucian. Dari soal-soal ini ya, kan sudah saya katakan bahwa A itu sama dengan 0,04
0,414 meter persegi. Delta P-nya 267 kP. Untuk persamaannya sendiri, TV sama dengan 10,25 kali 10 pangkat 6 V ditambah 34 dikalikan 10 pangkat 3. Ini kan ada V ya, V di ruas kiri. Kalau V dipindah ke ruas kanan kan dia jadinya perkalian ya. Nah, jadi nanti 10,25 kalikan 10 pangkat 6V ditambah 3,4 kali 10 pangkat 3V dikalikan dengan V. Nah, hasilnya kan 10,25 kali 10 pangkat 6V dikalikan V. Hasilnya kan 10,25 kali 10 pangkat 6V kuadrat. Terus yang 3,4 kali 10 pangkat 3 kalikan V. Kan 3,4 kali 10 pangkat 3V. Kan di soal sebelumnya ya, khususnya yang 1424, itu kan ada persamaan untuk mencari T filtrasi. Nah, kita gunakan itu. Kan T itu sama dengan KP per 2 V kuadrat ditambahkan BV ya. Dari sini aja kita udah bisa lihat kalau nilai KP per 2 itu sama dengan 10,25 kalikan 10 pangkat 6. Jadi kita bisa narik kesimpulan bahwa nilai KP itu didapatkan dari 10,25 kali 10 pangkat 6 dikalikan 2. Ya, hasilnya ini. Ini adalah new KP. Terus untuk nilai B-nya sendiri 3,4 dikalikan 10 pangkat 3. Kan bentuknya udah sama. Ya kan? Bentuknya udah sama kayak ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa B-nya adalah yang 3,4 kali 10 pangkat 3. Atau setara 3.400 second per meter kubik. Nah, di A yang ini kan dia misal pada bubur dan kondisi yang sama, tetapi menggunakan luasan yang berbeda. Luasannya itu dia kalau 6,97 meter persegi, itu berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, itu kita anggap sebagai luasan baru atau kita simbolkan dengan A new. Terus di problem yang masih di A juga, dia itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan filtrat sebanyak 1 meter kubik. Nah, 1 meter kubik ini kita simbolkan dengan volume filtrat. Dan yang di problem B ini itu dia juga mencari waktu, tapi waktu washing. Tapi air yang digunakan itu 0,1 meter kubik yang kita simbolkan dengan VWash. Langkah pertama untuk penyelesaian soal di atas, kita tentunya nggak jauh-jauh kok dari yang yang soal 1424. Caranya hampir sama. Kita mencari new KP. New KP sendiri itu didapatkan dari KP yang sudah kita ketahui tadi. Yang ini 20 ini. Terus dikalikan dengan A per A new area dipangkatkan 2. Kan tadi A-nya itu kan 0,0414 ya. Terus untuk yang A new area-nya sendiri itu sama dengan 6,97. Kita masukkan ke sini, persamaan ini. Didapatkan bahwa nilai KP, new KP itu adalah
723 ya. 0,25. Terus untuk langkah 2 sama yang problem sebelumnya, kita mencari B. B itu didapatkan dari B yang ada diketahui tadi, dikalikan dengan A per A new area. B-nya kan udah tadi itu kita cari 34 ini 3400 maksudnya. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan ini, didapatkan bahwa nilai B adalah 20,195129195 S per meter kubik. Langkah ketiga adalah mencari time filtrasi. Tadi kan di awal udah bahas bahwa untuk mencari time filtrasi itu menggunakan persamaan T sama dengan KP per 2 V kuadrat ditambahkan dengan PV kan ya. KP-nya menggunakan KP yang baru, V-nya itu menggunakan V yang filtrat ya, jangan yang V washing. B-nya juga B yang baru, V-nya juga sama yang ini, menggunakan V filtrat. Kita masukkan ke rumus, hasilnya T-nya itu 381,820575 second. Terus kita mencari dV per dtf. Kan kita itu nggak menggunakan yang menggunakan filter yang kayak soal 1424 yang ada frame-framenya itu. Jadi kita menggunakan yang rumus 1 per KP VF ditambah B. KP-nya menggunakan KP yang baru, VF, terus B-nya juga B yang baru juga. Didapatkan nilai dV per dtf adalah 0,01345 sekian meter kubik per second. Nah, langkah terakhir yaitu mencari T washing-nya. Kalau T washing ya, T washing itu didapatkan dari V washing dibagikan dengan dV per dtf. Jadi kan V washing-nya tadi kan 0,1 meter kubik ya, dibagi dengan 0,01345. Nah, hasilnya 74,344 60,292 second.